Biasa kalau lagi mudik balik ke pondok, kuenya begini. Kalau dalam bahasa kita di sini, ini namanya kue cakar ayam. Lucu, unik. Memang seperti cakar ayam sih modelnya, sehingga dinamakan kue cakar ayam. Iya biar. Ayo Don, bantu kaki Laton ya. Di mana? Ini rumah kami letaknya di depan kompleks pekuburan Kristen Katolik Reo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tahu dari mana? Baik, kita segera menuju Pelabuhan Kediri. Kita akan mengantar santri Pondok Pesantren Nur Hakim sampai di pelabuhan saja. Samping kiri kanan saya kanan. Oh, perjalanan lebih ini di jalan-jalan di sawah-sawah. Lu kayak mama nih. Ambil kalau aliro. Sambil berjalan kita bercerita. Kalau dari arah timur ini menuju ke barat, sebelah kanan mobil ini ada Koramil 1612 Reo. Kita belok kanan. Oke, slow. Tuh, Koramil. Jika ke arah utara terus, di situ ada Sekolah Dasar Negeri Reo 1. Nah, sekarang kita belok kiri ke arah barat. Di sebelah kiri jalan ini cuma tidak tershooting. Di situ ada, oh ini kelihatan. Oke, di situ ada kantor Polsek Reo. Ya, di gedung putih. Terus selanjutnya kita memasuki area persawahan. Di sebelah kiri maupun di sebelah kanan jalan ke arah barat ini itu dipenuhi dengan persawahan. Jadi mata pencaharian sebagian besar rakyat di Kecamatan Reo ini itu adalah sebagai petani. Alhamdulillah hasilnya biasanya maksimal setiap tahunnya. Nah, ini nampak sebelah kiri. Di
Di musim-musim tertentu, di sini pun masyarakatnya salah satu mata pencaharian utamanya yang lain adalah menanam bawang, khususnya bawang merah. Namun untuk musim kali ini sepertinya lebih diprioritaskan terlebih dahulu dengan menanam padi. Nah, itu bisa terlihat di sebelah kanan jalan. Padi-padinya masih menghijau. Mana sih kirim kita biasa itu baru jadi. Kemudian kita akan memasuki sebuah jembatan. Jembatan ini dulunya hingga sekarang satu-satunya jembatan di tengah kota, sehingga orang menamainya jembatan besi. Kenapa dikatakan jembatan besi? Karena dulu puluhan tahun yang lalu ini satu-satunya jembatan yang terbuat dari besi. Begitulah kira-kira. Sehingga dinamai jembatan besi. Kiri kanan juga rapid test akan ada yang ngombe war pintu ngombe semuanya perjalanan ke Pimamen. Tapi 1 jam memang 1 juta lebih. 1 jam tuh Ya 1 jam. tunggunya. Nah, jam 8, jam 9. Sepanjang perjalanan Riau ke Dindi ini ada 2 SPBU, satu yang melayani premium solar dan satu lagi melayani pertalite. Misalnya kita membutuhkan bahan bakar yang cukup, bisa singgah di 2 tempat pengisian bensin ini. Masih dengan pemandangan di kiri dan kanan jalan, kita bisa lihat pemandangan cukup indah. Sekali lagi itu adalah hamparan sawah yang di dalamnya padi dan lain-lain. Lalu di depan sana ada SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan, SMK Mutiara Bangsa. Ini SMK yang baru berdiri dan alhamdulillah siswanya cukup banyak dan bersaing dengan SMA dan aliyah di sekitarnya. Lalu di samping kiri jalan ini kita melihat Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Riau. Ini dengan tampilan wajah baru, dengan bangunan baru. Juga setelahnya itu ada kantor camat dan gelanggang olahraganya dan beberapa kantor-kantor pemerintah. Nah, ini dia.
Sebentar lagi kita akan memasuki area pelabuhan. Nah, ini jalan, sebentar lagi jalan masuk ke pelabuhannya. Oh, sini sedikit kendaraannya. Tuh. Coba deh ikutin. Tapi macet banget. Kita mulai memasuki wilayah pelabuhan. Cukup sepi ya pagi ini. Biasanya di sini jalur ramai. Oke, kita masuk. Slow saja. Nah, ini pelabuhan Reo, dia masuk dalam wilayah pelabuhan tol laut. Lalu di sebelah timur sana kita melihat banyak sekali peti-peti kemas. Reo ini menjadi sentra, atau pelabuhan Reo ini menjadi sentra bagi kapal-kapal yang memuat bahan-bahan logistik untuk Pulau Flores, utamanya Manggarai ya. Nah, sekarang kita masuk. Ini ada 4 lajur. Kita berada di lajur kedua dari arah barat. Nah, itu ada kapal yang akan kita tuju. Nama kapalnya Sabuk Nusantara 55. Nah, ini yang masuk dalam jaringan kapal untuk tol laut. Kanan tuh. Oh, ambil keluar barang ya. Kalau Nah, itu penumpangnya banyak. Nah, itulah. Ini drivernya berpikir nih, belok apa tidak ya? Oke. Kita ke timur. Hadir, Bang. Kira. Hadir, Nah, ini kapalnya yang akan dinaiki oleh santri itu santri Nurul Hakim. Penumpangnya cukup banyak. Kita cari tempat parkiran yang cukup baik supaya mobilnya juga nyaman diparkir, aman. Oke, Pak. Nanti dong. Ya. Oke. Oh, ini nih, Pak. Hai. Kelas berapa sudah anak ya? Ted. Kami siap jemput Diman nanti kalau sudah besar dia. Nah, supaya ikut lagi lomba Diman. Ini pulsa kok, isi pulsa. Oh, betul ya, sabar. Pulsa. Betul, pulsa biasa. Oh ya, sabar. Kalau paket ini sebanyak lumayan. Oke. Gampang. Pak, udah berapa dulu? Nah, ini kapal di tol laut. Reo ini kan bagian dari jalur tol laut Reo Flores NTP. Jernih. Sekarang kita berada di interior kapal. Anak pintar nih. Pintar semua nih. Tempat duduk penumpang lumayan banyak. Anak awis luar biasa. Penumpang insya Allah nyaman duduk di tempat ini. Kapalnya juga bersih.
Dan untuk lebih nyaman lagi, penumpangnya juga disiapkan tempat tidur susun. Kita bebas memilih yang mana yang paling nyaman. Tinggal kita pilih tempat tidur bagian bawah atau bagian atas. Kalau untuk santri ini, dia memilih bagian atas, pas dekat jendela, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Kalau ini di dek kapal lantai 2. Permisi Pak. Kapal ini muatannya variatif, ada penumpang dan juga hasil bumi. Dalam gambar ada pisang, kemudian ada hewan kurban juga, dan lain-lain. Jadi kalau pas kapal masuk, muatannya bisa macam-macam. Ada hewan ternak, ada buah-buahan, dan lain sebagainya. Di waktu-waktu tertentu, pelabuhan ini juga disinggahi oleh kapal-kapal besar selevel kapal Pelni. Inilah pelabuhan Reo yang tidak sekedar disinggahi kapal-kapal, misalnya kapal pengangkut logistik, kapal penumpang, dan lain sebagainya, tetapi juga oleh sebagian besar masyarakat menjadikan tempat ini sebagai tempat rekreasi. Apalagi kalau di sore hari menjelang matahari terbenam, pelabuhan ini sungguh indah, serasa lukisan alam atau dilukis oleh Yang Maha Pencipta, yang tentunya indahnya tiada tara. Jadi bagi kita yang hendak jalan-jalan ke Reo, jangan lupa untuk singgah di pelabuhan ini sembari berekreasi.